Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 340-345. Faktanya, bakat medis Kuang Ziming luar biasa, dan dia telah bekerja dengan baik di bawah beberapa tes yang disengaja oleh Chang Xuande. Apalagi usianya masih sangat muda. Jika dia meluangkan waktu untuk belajar kedokteran dengan baik, dia akan menjadi dokter yang bertanggung jawab di sebuah rumah sakit besar. Tidak ada ketegangan untuk menjadi dokter dinasti Ming, dan bahkan dokter surga. Namun, Chang Xuande memiliki visi yang tinggi. Di matanya, pengobatan Ming hanya bisa dikatakan sebagai pemula dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Yah, siapa orang yang memperkenalkannya? Jericho Lee bertanya dengan suara yang dalam. Pengusaha kaya bukanlah orang yang aneh. Saya mengenal terlalu banyak orang seperti ini, dan saya tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka, kata Chang Xuande sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah berkeliling dunia pada tahun-tahun itu, dan dia tidak ingat berapa banyak orang yang dia temui. Sangat sulit baginya untuk mengingat nama dan penampilannya satu persatu. Oh, Jericho Lee sedikit kecewa. Tampaknya Kuang Ziming seharusnya menemukan seseorang untuk merekomendasikan dirinya. Dengan kata lain, pada dasarnya mustahil menemukan terobosan dari orang ini. Awalnya, dia berharap menemukan Kuang Ziming melalui petunjuk ini. Tampaknya mustahil. Ekspresinya jatuh ke mata Chang Xuande dan membuatnya mengerutkan kening. Ada apa? Apakah kamu mencari Kuang Ziming? Memang benar orang yang menjebakku dan menyihir Qi Wei ada hubungannya dengan dia. Jericho Lee tidak berani menjelaskan terlalu banyak. Yah, Dokter Miao yang merancang untuk menjebakmu belum ditemukan, jadi kamu harus waspada terhadapnya. Mungkin dia akan membuat masalah untukmu, alis Chang Xuande khawatir. Jericho Lee dengan tenang tersenyum, Tuan, jangan khawatir. Dengan kemampuanku sekarang, dia tidak bisa menghitungku. Dia telah melihat metode Kuang Ziming. Selama Kuang Ziming bergerak, dia dapat dengan mudah menemukan Kuang Ziming. Dendam orang tua Li Wenyan dan Kuang Ziming, dia tidak hanya harus bertanya kepada kakeknya Li Changrong, tetapi juga harus mencari Kuang Ziming untuk menyelidikinya, dan memberikan jawaban yang jelas kepada Li Wenyan. Chang Xuande mengangguk dan berkata. Petik 2. Kamu sudah mendengar apa yang kamu katakan nanti. Saya akan mengizinkan Anda mendapatkan gelar PhD dalam sebulan. Apakah kamu percaya diri? Ya. Jericho Lee mengangguk dengan berat. Keyakinan adalah hal yang paling penting. Masih banyak yang harus Anda lakukan sebelum mendapatkan gelar PhD. Pertama-tama, tentang status pelajar Anda, saya akan membiarkan Anda melanjutkan ke universitas lain, tetapi tidak ke universitas kedokteran, sekolah mana. Menurut saya Universitas Lusu juga memiliki jurusan kedokteran, yang merupakan pilihan terbaik selain universitas kedokteran. Tapi Anda sudah membaca mata kuliah tersebut selama beberapa tahun, jadi tidak perlu membacanya lagi. Anda hanya perlu mengikuti ujian kelulusan. Pada saat itu, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang mendapatkan gelar sarjana melalui PAS ini? Tidak. Jika hanya soal pendidikan perguruan tinggi, Jericho Lee bisa dengan mudah lulus ujian di level sebelumnya. Terlebih lagi, keterampilan medisnya tidak seperti dulu lagi. Bagus sekali. Saya berencana untuk mengatur studi Anda selama 2 bulan lagi dan mendapatkan surat keterangan dokter. Jika Anda ingin praktek kedokteran, diperlukan surat keterangan dokter. Merawat pasien dan menyelamatkan orang tanpa sertifikat kualifikasi dokter adalah tindakan ilegal. Awalnya Jericho Lee magang di rumah sakit rakyat. Jika hasil magangnya mumpuni, wajar jika ia mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter. Sayangnya, kecelakaan terjadi kemudian. Hingga saat ini, ia belum memiliki sertifikat kualifikasi dokter. Sebelum pasien berobat, tidak menemui pasien yang lebih serius, pasien sangat ingin melihat surat keterangan dokternya, tentu akan membuat kekacauan besar. Jericho Lee tersenyum dan mengangguk, Tuan, semuanya diatur oleh Anda. Saya akan mencoba yang terbaik. Saya akan belajar dengan giat, berusaha untuk belajar lebih awal dan memenuhi persyaratan Anda, guru. Kata-katanya nyaring dan kuat, penuh percaya diri. Dan penampilannya yang penuh semangat sangat menular. Bagus sekali. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan melatih Anda dalam semua aspek pengetahuan dan keterampilan. Dengan ingatan Anda yang tak terlupakan dan bakat Superman kelas 1, selama Anda mau bekerja keras, itu tidak akan menjadi masalah. Untuk meraih gelar doktor 1 tahun kemudian, Chang Xuande sangat percaya pada murid magang ini. Bagaimanapun, bakatnya luar biasa. Semuanya diatur oleh Tuan. Dalam beberapa hari berikutnya, rumah Chang Xuande sedikit sibuk. Dari waktu ke waktu, orang-orang datang mengunjunginya dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menerima murid magang yang baik. Beberapa tetangga datang mengunjunginya. Mereka semua tahu bahwa Chang Xuande memiliki murid yang baik, dan murid ini tidak hanya baik kepada orang lain, tetapi juga sopan. Para paman dan bibi di lingkungan sekitar sangat menyukai pemuda ini, dan orang-orang muda pada usia yang sama sangat mengaguminya. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk di sini, Universitas Kedokteran sudah tidak bernyawa, karena ada berita akhir-akhir ini, seperti angin puyuh yang bertiup ke seluruh kampus. Jericho Lee menolak untuk kembali ke Universitas Kedokteran, dan memuja seorang guru terkenal sebagai murid magang.
Pada saat yang sama, ada berita lain yang meledakkan forum universitas, yaitu Presiden Fang Bo dan Presiden Rumah Sakit Rakyat Dong Sueming pergi untuk memohon pengampunan Jericho Lee, dan mereka diusir kembali dan bertemu dengan Abu. Hal ini menyebabkan para siswa berdiskusi dengan panas. Ya Tuhan. Kepala sekolah dan Presiden Dong pergi untuk meminta maaf secara langsung. Bukannya berhasil, mereka malah diusir. Saya diperlakukan seperti itu, saya akan sangat marah. Saya akan memaafkan mereka. Jericho Lee diintimidasi terlalu keras sebelumnya. Dia pasti kesal. Wajar jika tidak memaafkannya. Dia sangat berani sekarang sehingga dia tidak masuk universitas kedokteran sama sekali. Ini adalah keberuntungan. Saya tidak menyangka dia akan menjadi hari ini. Siapakah guru Jericho Lee? Bagaimana saya bisa mengetahui siapa yang dia sembah? Kamu bodoh. Pernahkah Anda mendengar tentang dokter suci? Tidak, apa itu? Judul pekerjaan. Memang benar dikatakan bahwa jaringan desa Anda sudah ketinggalan zaman. Anda belajar pengobatan Tiongkok, Anda tidak tahu dokter suci. Dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok, terdapat 6 tingkatan pengobatan tradisional Tiongkok, magang, pengobatan tradisional Tiongkok, Minyi, Tianyi, Senyi dan Senyi. Sejak zaman kuno, tampaknya hanya orang seperti Bian Ke yang dapat mencapai pengobatan tradisional Tiongkok tingkat tertinggi. Sejauh ini, hanya 12 orang di Tiongkok yang menjadi dokter suci. Maksudmu Jericho Lee memuja seorang dokter suci sebagai gurunya? Palung. Palsu, bukan. Bukankah dia tidak terkalahkan? Mereka sekarang berkembang pesat, dan masa depan mereka tidak terbatas. Apa itu Universitas Kedokteran belaka? Para mahasiswa menjadi gempar, dan berita tentang magang Jericho Lee menyebar secara diam-diam, yang membuat banyak mahasiswa iri. Dokter suci, itu adalah level tinggi yang tidak dapat diharapkan oleh banyak mahasiswa kedokteran. Dalam beberapa hari terakhir, manajemen puncak Universitas Kedokteran hampir seperti ayah dan ibu yang sudah meninggal. Kepala Fang Bo selalu menunduk kemanapun dia pergi. Dia tidak memiliki aura masa lalu. Saya tidak tahu siapa dia. Dia ditegur oleh para pemimpin. Bab 341 Ruang Dewan. Ada apa, Kepala Sekolah Fang? Ketika Fang Bo memasuki ruang konferensi, semua orang segera menatapnya dengan mata penuh harap, berharap bisa menyampaikan kabar baik dari mulutnya. Fang Bo menggelengkan kepalanya dan tampak sedih. Aduh, tiba-tiba orang menjadi layu dan kecewa. Setinggi yang mereka harapkan, mereka kecewa. Seperti yang diharapkan. Anda tidak dapat memiliki ekspektasi. Apakah benar-benar tidak ada titik balik? Tidak ada kemungkinan negosiasi. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang mereka kira. Sejak Fang Bo dan Dong Sueming pergi mencari Li Jericho Lee beberapa hari yang lalu dan diusir kembali, Universitas Kedokteran berada dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka diusir oleh Jericho Lee dan Chang Xuande dan diberitakan oleh media yang baik. Reputasi dan reputasi Universitas Kedokteran jatuh ke bawah lagi. Baik media maupun opini publik mengkritik Universitas Kedokteran. Sebelumnya, beberapa suara dukungan terhadap Universitas Kedokteran benar-benar hilang, dan reputasi Universitas Kedokteran menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Yang terburuk, beberapa institusi yang dulunya berinvestasi di Universitas Kedokteran tampaknya mempunyai ide untuk menarik bantuan. Sungguh keputusan bodoh yang diambil pada awalnya. Semua orang menyesal. Pada awalnya, untuk menenangkan kejadian tersebut, mereka memecat Jericho Lee, tetapi di luar dugaan, mereka membawa bencana. Jika mereka melakukannya lagi, mereka tidak akan pernah memilih untuk memecat Jericho Lee. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia, dan mereka tidak memiliki kemampuan meramalkan masa depan. Howard Zhao menatap Fang Bo, kepala sekolah, apakah Jericho Lee benar-benar menolak bertemu denganmu sepanjang waktu? Fang Bo berkata dengan getir, apakah menurutmu dia bersedia bertemu denganku sekarang? Aku khawatir dia membenci Universitas Kedokteran, tapi dia baik hati dan tidak ingin kehilangan lidahnya, jadi dia tidak memilih balas dendam. Kalau tidak, dengan energi masternya, Universitas Kedokteran mungkin tidak akan ada untuk waktu yang lama. Seorang dokter suci bukan hanya sebuah nama, tetapi juga semacam kekuatan tertinggi. Jika Chang Xuande bertekad untuk menonjol sebagai murid magangnya, tidak akan butuh waktu seminggu bagi Universitas Kedokteran untuk ditutup. Si kecil itu, aku khawatir dia masih memiliki kebencian di hatinya. Itu juga karena Qi Huaseng memaksanya menemui jalan buntu di awal. Kami menjadi kaki tangan, dan aku membencinya bahkan jika aku adalah kaki tangannya. Howard Zhao menghela nafas sedih, dengan suasana hati yang sangat rumit. Ini bukan waktunya untuk mengeluh. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu direktur menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi, jika kita tidak memikirkan cara apapun untuk menyelamatkan reputasi Universitas Kedokteran, apa yang dapat kita lakukan terhadap masa depan puluhan ribu siswa di sekolah tersebut ketika rumah sakit koperasi itu tidak menginginkan siswa kita? Buruknya reputasi Universitas Kedokteran berdampak langsung pada mahasiswanya, terutama yang akan lulus. Siapa yang berani merekrut mahasiswa kedokteran di hotspot ini? Siapapun yang merekrut sama saja dengan membuat reputasinya buruk. Jika pekerjaan para siswa ini menjadi masalah, maka orang tua siswa tidak akan membuat sekolah membuat keributan. Pada akhirnya, hal itu pasti akan berubah menjadi bencana yang tidak dapat dikendalikan.
Fang Bo dengan tenang bertanya kepada Howard Zhao, bagaimana situasi di sana, Dekan Dong? Situasinya juga tidak baik. Hal ini sudah terungkap sejak saya kembali terakhir kali, dan reputasi rumah sakit rakyat kembali memburuk. Sejauh ini, kurang dari 1/5 orang yang pergi ke rumah sakit telah mengunjungi dokter. Dokter, saya khawatir tidak akan lama lagi rumah sakit dapat terus beroperasi, Zhao Hua menjawab dengan wajah jernih. Situasinya tentu sangat mengerikan. Kurang dari 10 hari telah berlalu sejak Jericho Lee menyembuhkan Qi Wei dan mengungkapkan keluhannya. Rumah sakit rakyat telah berubah dari tempat yang ramai menjadi tempat yang sepi. Selama situasinya semakin memburuk, kurang dari 1/5 pasien yang tersisa akan semakin berkurang dan akhirnya menjadi 2 atau 3 anak kucing atau bahkan 0. Rumah sakit rakyat bahkan akan tutup jika tidak bisa bertahan sampai saat itu. Lagi pula, jika rumah sakit tidak memiliki pasien yang berobat ke dokter, maka tidak ada pendapatan ekonomi. Bagaimana mereka bisa membayar dokter dan perawat serta mempertahankan konsumsi berbagai peralatan medis tanpa pendapatan ekonomi? Tuhan akan membunuhku. Fang Bo menyesali bahwa dia bingung. Kepala sekolah, kami tidak boleh menyerah. Jika kamu berhenti sekolah, semuanya akan berakhir. Howard Zhao mengertakkan gigi. Begitu dia menyerah, masa depan puluhan ribu siswa di seluruh sekolah akan hancur. Mereka tidak berpikir untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk siswanya. Ya, kita tidak boleh menyerah. Betapapun sulitnya, kita harus menemukan jalan. Universitas kedokteran, kita tidak bisa menghancurkannya. Kita tidak bisa menjadi orang berdosa yang sudah lama ada. Mengepalkan tangan mereka. Sekarang Universitas Kedokteran berada dalam situasi kritis. Hanya merekalah yang mampu mengubah situasi. Jika mereka semua menyerah, kata-kata sutradara membangkitkan sedikit kepercayaan di hati Fang Bo. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya, ya. Tidak bisa menyerah. Tidak peduli seberapa buruknya, kita harus membawanya ke Didi. Saat ini, ponsel Howard Zhao berdering. Dia tertegun dan memikirkan dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon, dengan ekspresi harapan di wajahnya, halo. Semua orang di ruang pertemuan memperhatikan perubahan ekspresinya, dan secercah harapan muncul di hatinya. Apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik? Apakah kamu serius? Setelah beberapa kata percakapan, Howard Zhao tiba-tiba melompat dengan semangat dan berkata, oke, saya tahu. Saya akan segera mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dia tidak tahu berapa kali dia mengucapkan terima kasih sebelum dia menutup telepon dengan gembira. Fang Bo dengan cepat bertanya, ada apa? Ya, apakah itu? Howard Zhao menghela nafas lega, menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata dengan penuh semangat, kepala sekolah, ada jalan. Apa? Para direktur, termasuk Fang Bo, semuanya terkejut, benarkah? Tentu saja Howard Zhao dengan bersemangat menjelaskan, sejujurnya, saya telah mencoba menghubungi Jericho Lee akhir-akhir ini. Dia menolak untuk bertemu dengan kami, tetapi kali ini kami harus menemuinya. Baru saja, Direktur Fei dari kantor urusan akademik Universitas Luzhu menelepon saya. Jericho Lee akan mengatur untuk pergi ke Universitas Luzhu untuk belajar lagi dan berpartisipasi dalam pembelaan tesis kelulusan. Dia kuliah di Universitas Luzhu. Mata Fang Bo melebar dan dia terkejut. Di saat yang sama, dia merasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, ia telah memulihkan status pelajar Jericho Lee, namun Jericho Lee tidak hanya menolak, tetapi juga tidak jarang. Sekarang Jericho Lee pergi ke Universitas Luzhu untuk mendapatkan status mahasiswa dan gelar universitasnya, yang merupakan ejekan yang disengaja bagi Universitas Kedokteran. Namun kini, dia tidak berani kecewa, karena merekalah yang bertanggung jawab atas bencana tersebut. Tugas paling mendesak saat ini adalah meminta maaf kepada Jericho Lee dan menyelamatkan reputasi Universitas Kedokteran. Tidak ada hal lain yang penting. Bab 342. Ya. Menurut Direktur Fei, itu harus diatur oleh guru Jericho Lee. Howard Zhao harus mengakui energi besar Chang Xuande, dan singkatnya, dia membiarkan Universitas Luzhu menyetujui studi Jericho Lee. Tentu saja, Jericho Lee kini menjadi pria masa kini. Ketika dia kuliah di Universitas Luzhu, dia juga dapat meningkatkan reputasi Universitas Luzhu, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diperoleh Universitas Luzhu. Belum lagi Jericho Lee sendiri yang luar biasa. Siswa yang berprestasi populer di mana-mana. Besar. Fang Bo menghela nafas lega dan memberikan senyuman langka. Kalau dia di Luzhu University, berarti dia harus bersekolah paling tidak saat dia mempertahankan tesisnya. Bisa saja ketemu. Selama bisa ketemu, selalu ada kesempatan untuk minta maaf. Selama kurun waktu ini, Jericho Lee tidak melihat mereka sama sekali. Sekalipun mereka memiliki seluruh kekuatan, mereka tidak dapat menggunakannya sama sekali. Direktur Zhao, tolong beritahu Direktur Fei untuk membantu kami memperhatikan. Selama dia kuliah di Universitas Luzhu, dia akan memberitahu kami. Selain itu, tolong beritahu Presiden Dong. Fang Bo merasa lega. Beban yang dipikulnya selama ini akhirnya mulai berbalik. Bagus. Di forum Universitas Kedokteran, para mahasiswa masih berdiskusi, dan separuh postingannya berisi ketidakpuasan dan keluhan terhadap Universitas Kedokteran, serta kekhawatiran dan kecemasan mahasiswa akan masa depan. Dalam badai ini, merekalah yang paling terkena dampaknya.
Setelah lulus, mencari pekerjaan menjadi masalah. Sekarang siapa yang menggelengkan kepala ketika mendengar bahwa mereka adalah mahasiswa kedokteran? Demikian pula, di situs web Rumah Sakit Rakyat, terdapat layar penuh pelecehan, jauh lebih banyak daripada yang terakhir kali. Melihat ucapan mengerikan itu, Dong Sueming tidak berani melihatnya. Wajahnya penuh kegelisahan dan kepanikan, dan rambutnya memutih dalam semalam. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah masyarakat yang berobat ke dokter menurun tajam, dan rumah sakit mulai memenuhi kebutuhan hidup sehingga menimbulkan kerugian. Dia kesemutan setiap hari, dan teleponnya meledak. Dia mencoba menghubungi Jericho Lee lebih dari sekali, hanya untuk mendapat penolakan dingin. Hong Cheng-woo dan istrinya sudah masuk penjara. Sayangnya, bencana yang mereka timbulkan masih jauh dari selesai. Dong Sueming bukan satu-satunya yang menderita, tetapi para dokter dan perawat di seluruh rumah sakit juga mengikutinya. Dong Sueming bahkan mulai berpikir untuk memecat beberapa dokter dan perawat untuk mengurangi biaya. Tapi sekarang, di titik panas ini, kemana para dokter dan perawat itu bisa bekerja ketika mereka meninggalkan rumah sakit rakyat? Menghentikan mereka sama saja dengan membawa mereka ke jalan buntu. Dia akhirnya menyadari kepanikan dan rasa malu Jericho Lee ketika dia dipaksa mati, tapi sudah terlambat. Dididi. Ketika telepon berdering, Dong Sueming mengalihkan pandangannya dan melihat ke masa lalu. Ada sedikit ketakutan di matanya. Didi. Telepon masih berdering. Telepon sudah berdering selama 5 atau 6 menit. Saya bosan. Dong Sueming merasa gelisah di hatinya. Dia meraih telepon dan hampir jatuh ke tanah. Tidak. Din, tunggu sebentar. Lu Chun bergegas maju, meraih pergelangan tangannya dan menyambar telepon. Din, tenanglah. Jangan impulsif. Aku akan menjawab teleponnya. Kamu duduk dan istirahatlah. Dalam beberapa hari terakhir, Dong Sueming takut menjawab telepon, dan dia menggigil ketika mendengar suara itu. Telepon, karena terlalu banyak berita buruk. Lu Chun menekan tombol jawab, halo. Siapa yang menelepon, tolong. Saya Howard Zhao. Apakah Presiden Dong ada di dalam? Lu Chun menoleh ke belakang dan duduk di kursinya. Dong Sueming ragu-ragu dan berkata, Dekan Zhao, saya Lu Chun. Din Dong ada di sini, tapi aku khawatir dia tidak bisa menjawab teleponmu sekarang. Howard Zhao tertegun. Dia bereaksi dengan cepat dan bertanya dengan suara rendah, apakah situasi di rumah sakit sangat buruk? Baiklah, kurang dari 1/5 orang datang ke dokter hari ini. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir rumah sakit akan runtuh. Lu Chun menghela napas berat. Serius sekali. Howard Zhao benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa rumah sakit rakyat akan lebih menderita di bawah badai ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan sangat menyedihkan. Hanya dalam beberapa hari, jumlah orang yang berobat ke dokter telah menurun tajam hingga kurang dari 1/5. Hari ini, Presiden Dong tidak tahu berapa banyak panggilan yang dia terima untuk mengakhiri kerjasama. Satu demi satu berita buruk, dan panggilan pengaduan dari rumah sakit semuanya diledakkan. Baru saja, Dekan Dong sangat marah hingga dia hampir tertabrak telepon. Terima kasih kepada Lu Chun, kalau tidak teleponnya akan hilang. Howard Zhao mengerutkan kening dan merenung, karena dia dalam kondisi mental yang buruk, aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu bisa memberitahunya ketika dia dalam kondisi mental yang lebih baik. Ada apa, katamu? Lu Chun merasa bahwa sebagian besar beritanya buruk lagi. Dia mendesah bahwa tembok itu runtuh, dan rumah sakit rakyat bisa tidak bertahan saat ini. Haha, ku beritahu ini kabar baik. Kabar baik. Jangan menggodaku, Dekan Zhao. Di manakah kabar baik saat ini? Lu Chun tidak mempercayainya. Jika tidak ada kabar buruk saat ini, terima kasih Tuhan. Dia sama sekali tidak mengharapkan kabar baik. Howard Zhao berkata sambil tersenyum, bukannya aku tidak bisa menghubungi Jericho Lee akhir-akhir ini. Anda mengatakan kepada saya bahwa Presiden Dong, kita dapat menghubungi satu sama lain, dan kita mungkin dapat meminta pengampunannya untuk mengatasi krisis ini. Mendengar ini, Lu Chun, yang tidak terlalu memikirkannya, tercengang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut dan berseru, apa? Dekan Zhao, apakah kamu serius? Itulah inti dari perbuatanku yang menipumu. Itu lelucon. Itu tidak baik. Artinya, bisakah kita benar-benar menemukan Jericho Lee? Ya, gurunya mengatur agar dia pergi ke Universitas Lusuh. Direktur Fei menelepon saya secara pribadi dan mengatakan bahwa tidak akan ada yang palsu. Mendengar berita itu, wajah Lu Chun sangat terkejut, hebat. Rumah sakit terselamatkan. Anda harus segera menyampaikan berita ini kepada Presiden Dong. Anda harus bersiap-siap untuk bertemu orang-orang. Anda tidak bisa menundanya. Jika Anda menundanya, rumah sakit rakyat akan hancur. Howard Zhao mengingatkan. Saya tahu. Terima kasih, Dekan Zhao. Ini adalah berita terbaik dalam periode waktu ini. Lu Chun mengucapkan terima kasih berulang kali, menutup telepon, bergegas ke Dong Sueming dan berkata dengan penuh semangat, Presiden Dong, kabar baik. Rumah sakit terselamatkan. Dong Sueming mengangkat matanya yang mati dan menatapnya. Suaranya lemah dan layu. Oh, apa kabar baiknya? Wajah Lu Chun memerah karena kegembiraan. Dia berbicara dengan cepat dan berkata, Presiden Zhao dari Universitas Kedokteran baru saja menelepon saya. Mereka menghubungi Jericho Lee, dan mereka punya cara untuk meminta pengampunan Jericho Lee.
kita bisa selamat dari krisis ini. Apa? Dong Sueming tertegun. Dia berkedip beberapa kali seperti mata ikan mati dan menjadi hidup. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Lu Chun. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda sudah menghubungi Jericho Lee? Apakah dia bersedia memaafkan kita? Lu Chun tersedak sejenak dan dengan cepat menjelaskan, Dindong, tenanglah. Jangan bersemangat. Biar kujelaskan pelan-pelan. Bab 343. Katakan. Apakah dia memaafkan rumah sakit? Dong Sueming tampak agak bingung, dengan harapan yang mendalam di wajahnya. Dia menatap LV Chun dengan erat, berharap mendengar jawaban yang paling ingin dia dengar. Lu Chun merasa bersalah di matanya. Dia merasakan sakit di hatinya karena suatu alasan. Dia tersenyum dan berkata, Dekan Dong, harap tenang sedikit. Beritanya adalah kabar baik. Dengarkan aku dulu. Katakan. Baiklah, Presiden Zhao baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa Jericho Lee akan berada di Universitas Lusu untuk setidaknya beberapa minggu hingga 1 bulan. Itu kesempatan bagus bagi kita untuk menemukannya. Selama kamu bisa memindahkannya, kamu akan bisa meminta maaf padanya. Jadi, Dong Sueming menunjukkan sentuhan kekecewaan di wajahnya, yang jauh dari apa yang dia pikirkan. Dia mengira Jericho Lee telah memaafkan rumah sakit rakyat. Lu Chun mau tidak mau berkata, Dindong, kamu tidak perlu kecewa. Senang rasanya bisa menghubungi dia. Selama kamu bisa berbicara dengannya secara langsung, kamu akan punya kesempatan. Jika dia tidak memaafkan kita sekalipun, akan ada yang kedua kalinya. Akan selalu ada saat ketika dia akan berhati lembut. Dong Sueming gelisah. Dia mengangguk dan berkata, Anda benar. Tidak realistis untuk berhasil sekali saja. Anda menelepon saya dan saya akan berbicara dengan Presiden Fang. Bagus. Melihat Dong Sueming akhirnya kembali normal, Lu Chun merasa lega. Dia terkejut dengan penampilannya tadi. Saya harus mengatakan bahwa Dong Sueming telah terpukul terlalu keras selama periode waktu ini. Orang-orang belum pingsan hingga saat ini, dan daya tahannya luar biasa. Universitas Lusu, sebuah berita luar biasa menyebar dengan cepat. Apakah kamu mendengar itu? Jericho Lee akan datang ke sekolah kita. Siapa Jericho Lee? Anda tidak mengenalnya. Aku tidak tahu. Apakah itu aneh? Bukannya kamu tidak tahu kalau aku tidak peduli dengan berita berantakan itu? Ayolah, siapa dia? Kamu benar-benar tidak peduli dengan berita itu. Tidakkah kamu tahu bahwa Jericho Lee adalah orang terbaru saat ini? Hei, aku tahu. Biarkan aku yang melakukannya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Jericho Lee awalnya adalah seorang mahasiswa Universitas Kedokteran. Beberapa waktu lalu, dia menyelamatkan seorang anak bernama Qi Wei. Kemudian dia membuat kesal ayahnya dan dikeluarkan dari Rumah Sakit Rakyat dan Universitas Kedokteran. Kemudian, dia menyembuhkan kelumpuhan Qi Wei dan menjelaskan kesalahannya. Hasilnya, coba tebak. Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat memiliki reputasi buruk. Mereka dikutuk oleh orang-orang di seluruh negeri. Betapa menyedihkannya mereka. Oh, oke, Jericho Lee ini sangat kuat. Bagaimana dia bisa membuat rumah sakit dan Universitas Kedokteran Rakyat begitu sengsara? Tidak, sekarang Fang Bo, Rektor Universitas Kedokteran, dan Dong Sueming, Rektor Rumah Sakit Rakyat, sangat cemas sehingga mereka memikirkan cara untuk mengatasi krisis setiap hari dan mencari Jericho Lee kemana-mana. Kenapa? Baru saja, saya ingat orang ketiga berkata, Jericho Lee akan datang ke sekolah kita. Ya. Saya khawatir dia datang ke sekolah kami untuk memulihkan status akademisnya. Saya mendengar bahwa dia pernah memuja seorang dokter suci sebagai guru sebelumnya. Dokter suci. Tidak begitu kuat. Itu dia. Saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus kali ini. Seorang pria terbaik tahun ini yang telah menggerakkan Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat akan membawa badai lain ke Universitas Lusu. Saya seorang pengobatan tradisional Tiongkok murid. Itu yang paling cocok untuk belajar di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Melihat kelompok di depannya menatap gurunya, Jericho Lee dengan tenang mengatakan pilihannya. Hai. Saya sudah lama mengatakan bahwa dia akan memilih Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Yah, itu murah untukmu. Kenapa dia tidak belajar hal lain? Dia baru belajar pengobatan Tiongkok. Satu demi satu, kepala sekolah departemen, ada yang menghela nafas, ada yang menyatakan penyesalan, dan ada pula yang sangat gembira. Sifat yang disesalkan adalah Jericho Lee tidak memilih untuk membaca departemen, paling banyak bahagia tidak diragukan lagi adalah Departemen Pengobatan Tiongkok Yukang, tetapi dia telah menyelidiki Jericho Lee sebelumnya, ketahuilah bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga murid pengobatan suci Chang Xuande. Ini adalah wajah yang panjang bagi seorang jenius untuk belajar di departemennya sendiri. Yukang berlari ke arah Jericho Lee dengan antusias, meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, Anda bisa datang ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok saya untuk belajar. Itu benar-benar membuat rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok saya bersinar. Batuk. Ini terlalu berlebihan. Wajah Jericho Lee memerah, dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Yu Direktur, Anda melebih-lebihkan. Saya di sini untuk belajar. Perlakukan saja saya sebagai siswa biasa. Bagaimana bisa, kamu adalah murid Master Chang. Wajah Yukang serius.
Sejujurnya, mereka tidak berani mengatakan bahwa level mereka akan lebih baik dari Jericho Lee. Tahukah kamu, Jericho Lee adalah orang yang bisa menyembuhkan aktoretik. Halusinasi. Mungkin mereka harus meminta nasihat Jericho Lee. Yukang memandang orang lain di kantor dan berkata sambil tersenyum, Kepala Sekolah, Direktur Fei, saya akan membawanya ke kelas untuk mengenalnya dan berbicara kembali. Di bawah kepemimpinan Yukang, Jericho Lee datang ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Universitas Lusu. Dia ditugaskan ke kelas klinis. Apakah kamu puas dengan kelas ini? Yukang menanyakan pendapatnya sambil tersenyum. Jericho Lee mengangguk, bagi saya, selama saya berada di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, bagaimanapun juga, saya harus mempelajari segala sesuatu dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan setiap kelas sama. Dia harus mempelajari apa yang harus dia pelajari. Dia tidak akan berhenti belajar karena perbedaan kelas. Chang Xuande tidak akan memintanya mempelajari semua mata pelajaran. Itu benar, Yukang menarik Jericho Lee ke dalam kelas dan melambai kepada guru di pintu. Guru itu tertegun, meminta maaf kepada siswanya, dan segera berlari keluar kelas dan keluar. Direktur Yu, apa yang bisa saya bantu? Guru memandang Jericho Lee dengan curiga, murid baru. Yukang tertawa dan berkata, Xiao Xiang, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu kemarin? Akan ada siswa baru di kampus kita, Nuo. Dia pendatang baru. Saya ingat namanya Jericho Lee, kan? Ya, Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan sopan, Halo, Nona Xiang, saya akan menjadi siswa kelas ini di masa depan. Baiklah, bagus. Yukang melihat ke dalam kelas dan berkata, aku di kelas, kan? Jericho Lee, kenapa kamu tidak memulai kelas besok? Tidak apa-apa sekarang. Saya tidak ingin terlibat dalam spesialisasi. Bukan hal yang baik baginya untuk menjadi pusat perhatian. Dia mudah dibenci karena profilnya yang tinggi. Dia di sini untuk belajar mendapatkan gelar, bukan untuk mendapatkan kebencian. Yukang tertawa gembira, baiklah, ini layak untuk magang guru Chang, lalu masuklah. Xiang Tao menyapa Yukang dan memimpin Jericho Lee ke peron. Dia mengumumkan kepada para siswa, ada siswa baru di kita kelas hari ini. Saya rasa beberapa orang mungkin sudah mendapat kabar tersebut dan mengenalnya sejak lama. Namun beberapa siswa masih belum saling mengenal, jadi silakan perkenalkan diri Anda kepada Jericho Lee. Selamat datang. Bab 344. Di dalam kelas, semua siswa terbelalak. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang Jericho Lee atau bahkan apa yang terjadi baru-baru ini, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengungkapkan keterkejutannya kepada teman sekelas baru. Jericho Lee berdiri di peron dan mulai memperkenalkan dirinya dengan sangat murah hati, halo semuanya. Nama saya Jericho Lee. Senang bertemu dengan Anda. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang bisnis saya. Saya akan membicarakannya nanti. Itu, dia dengan sopan pergi ke kursi di bawah dan duduk di baris pertama. Banyak orang melihat ke belakang, dengan binar di mata mereka. Meskipun perkenalan diri Jericho Lee barusan sederhana, mereka sangat terkesan dengan kata-kata singkatnya. Mereka memiliki perasaan khusus sehingga mereka tidak bisa mengatakannya. Jika Anda harus menggunakan satu kata, itu temperamen. Jericho Lee memancarkan temperamen yang sangat menarik, membuat orang merasa sangat mudah didekati, rendah hati dan sopan, serta membuat orang tidak dapat memiliki firasat buruk. Xiang Tao berkata kepada para siswa sambil tersenyum, lanjutkan kelas. Baru saja saya berbicara tentang tindakan pencegahan untuk mendiagnosis penyakit perut, sebuah kelas segera berakhir. Setelah kelas selesai, beberapa siswa segera berkumpul. Jericho Lee, yang menyembuhkan Qi Wei dan setengahnya meninggal di Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat. Seorang siswa bertanya dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Jericho Lee tidak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah aku begitu terkenal? Manusia takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat. Ketika dia terkenal, dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Itu kamu. Seorang siswa laki-laki tutut terkejut dan berkata, kamu luar biasa. Saya mendengar bahwa Qi Wei sedang mengemudi bersama orang lain, yang menyebabkan kecelakaan mobil dan hampir meninggal. Anda telah sembuh dari cedera serius. Anda seorang dokter yang hebat. Selama Anda memiliki keterampilan dasar yang kuat, Anda bisa melakukannya. Siswa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, serius, orang-orang di Universitas Kedokteran tidak punya mata. Kamu begitu kuat sehingga kamu dikeluarkan. Otaknya rusak. Ya, kami telah melatih siswa yang sangat baik akhir-akhir ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membicarakannya? Seorang gadis tidak bisa menahan perasaannya. Jika saya memiliki keterampilan medis yang tinggi, saya khawatir tidak ada yang berani memprovokasi saya. Tidak, sulit untuk melatih dokter akhir-akhir ini. Tidak ada rumah sakit yang bisa melatih dokter yang baik saat masih bayi. Hei, kalian semua berhenti berkelahi dan biarkan Jericho Lee mengatakan sesuatu. Ya, dia sangat kuat dan dia belajar pengobatan Tiongkok sama seperti kita. Dia akan memiliki kesempatan untuk mengajari kita di masa depan. Tidak banyak. Selama Anda bisa mempelajari satu atau dua keterampilan, Anda dijamin di masa depan. Para siswa ada di sekitar Jericho Lee. Setelah mendengar tentang perbuatan cemerlangnya, mereka sangat mengaguminya. Semakin banyak orang menganggapnya sebagai contoh untuk dipelajari.
Di belakang kerumunan, dua orang memandang dengan cemburu pada Li Qianlong, yang dikelilingi di tengah kerumunan. Wajahnya agak keruh. Bah, apa masalahnya? Ini hanya keterampilan medis yang lebih baik. Saya tidak tahu apakah saya beruntung. Dan mereka jelas tidak senang karena Jericho Lee begitu dicari. Saat ini, Jericho Lee sepertinya merasakan seseorang sedang menatapnya dari belakang. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Ada apa denganmu? Tanya para siswa dengan aneh. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kelas sudah selesai. Ayo pergi. Ini nomor ponselku. Kamu bisa menghubungiku jika ada yang harus dilakukan nanti. Aku pergi dulu. Oh, baiklah. Banyak orang yang mencatat nomor teleponnya untuk berkonsultasi ketika menghadapi masalah kesehatan di kemudian hari. Setelah meninggalkan kelas, Jericho Lee menemui Yukang dan orang dari kantor urusan akademik, mengambil buku teks dan beberapa materi terkait skripsi kelulusan, dan menugaskan tutor skripsi. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, dia akhirnya bisa belajar dengan nyaman. Proses kelulusan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Universitas Lusu agak berbeda dengan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Universitas Kedokteran. Waktu wisuda yang pertama tidak tetap, hanya waktu umum, yaitu pada bulan Oktober hingga Mei tahun berikutnya. Rentang waktu ini sangat besar yang ditentukan berdasarkan lamanya magang. Umumnya masa magang mahasiswa kedokteran sangat lama, bisa 3 tahun, bahkan 5 tahun, minimal 1 tahun. Oleh karena itu, kinerja magang sangat menentukan lamanya waktu kelulusan. Jika Anda dapat menyelesaikan konten pelatihan yang diperlukan dengan kinerja magang yang sangat baik, Anda secara alami dapat lulus lebih awal. Pada bulan Oktober, ketika sebagian besar departemen baru saja mulai bersekolah, mahasiswa Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Universitas Lusu baru saja lulus. Karena itu, Chang Xuande mengatur agar Jericho Lee datang ke Universitas Lusu untuk mendapatkan gelar sarjana. Resume magang Jericho Lee sempurna. Kalau mau, dia bisa segera membalas tesisnya. Tentu saja skripsi bukanlah perkara sepele. Bagi sebagian besar mahasiswa, skripsi merupakan rintangan terakhir dalam karir kuliah mereka, dan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tidak peduli seberapa cepat Jericho Lee melakukannya, dia tidak akan puas dengan makalahnya yang tergesa-gesa. Berjalan di kampus Universitas Lusu, Jericho Lee menikmati kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak siswa yang lewat akan memandangnya dengan tatapan penasaran, namun tidak ada yang berani menyapanya. Saat berjalan, mata Jericho Lee menyapu sekeliling, mengerutkan kening dan berpikir, aneh, kenapa aku selalu merasa ada yang menatapku, ilusi. Dia menemukan bahwa selalu ada perasaan diawasi, sepanjang hari, tetapi dia tidak menemukan pengamat itu setelah lama mencari. Dia sangat bingung. Dia seharusnya tidak menyinggung siapapun ketika dia datang ke Universitas Lusu pada hari pertama. Siapa yang begitu membosankan dan memata-matainya? Lupakan saja, mungkin aku terlalu banyak berpikir, ucapnya sambil tersenyum menghina sambil melangkah melintasi kampus. Beberapa menit kemudian, Jericho Lee melihat dua sosok di pojok. Intuisi orang ini sangat tajam hingga dia hampir mengetahuinya. Nada suara seseorang penuh dengan kebahagiaan. Pandangan Jericho Lee barusan membuat hatinya takut. Untungnya, tempat ini memiliki sudut khusus, jadi dia bersembunyi tepat waktu. Yan Ning, seperti yang dikatakan Yan Zhou, memenangkan ujian dan menjadi murid Chang Xuande. Wajah lainnya penuh kecurigaan. Yan Ning memandangnya, tak perlu dikatakan lagi, kakakku memberitahuku bahwa dia pikir dia akan menang dalam ujian, tapi dia tidak tahu bahwa Chang itu bias dan sengaja memilih anak laki-laki itu sebagai muridnya. Bukankah Mao Hai memberitahumu? Ya, tentu saja, tapi aku agak curiga. Mao Qing mengerutkan kening dan berkata dengan suara kecil, jika kamu mengatakan itu, bocah itu tidak sekuat rumor yang beredar. Apakah ini murni tipuan untuk menang? Bab 345. Tentu saja. Yan Ning mendengus, apakah kamu tidak tahu keterampilan medis sepupumu Mao Hai? Bagaimana dia bisa kalah jika dia begitu kuat? Dia telah belajar kedokteran dari Chang selama beberapa tahun. Apakah dia akan kalah dari orang yang baru belajar kedokteran selama beberapa tahun? Beberapa bulan. Menurutnya, Yan Zhou dan Mao Hai mengikuti Chang Xuande untuk mempelajari keterampilan medis lebih lama daripada Jericho Lee, dan mereka pasti jauh lebih kuat daripada Jericho Lee. Mao Qing menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum canggung. Memang benar bakat sepupuku luar biasa. Kakekku memuji bakatnya. Ada kemungkinan untuk menjadi dokter Ming atau bahkan dokter alami di masa depan. Itu benar. Aku tidak tahu apa arti kotor anak itu bermain untuk membandingkan sepupumu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Mata Yan Ning membengkak karena marah dan benci. Maksudmu? Mao Qing menatapnya. Yan Ning mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, cari beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Kita mungkin tidak sebaik dia dalam keterampilan medis, tetapi jika kita tangguh, jika kita mengalahkannya, dia tidak akan tahu bahwa itu adalah kita. Mao Qing membuka mulutnya karena terkejut, apakah tidak apa-apa? Jika ditemukan, sekolah pasti akan membuat masalah bagi kita, dan mungkin mencatat kerugian. Apa yang kamu takutkan? Asalkan tangan dan kaki bersih, siapa yang akan menemukan kita? Yan Ning dengan wajah tidak peduli, selain itu, sepupumu juga tidak pandai dalam hal itu. Dia biasa mencari orang untuk mengajarinya.
Kamu sangat penakut sehingga aku meragukanmu dan dia bukan sepupu. Mao Qing merasa malu dan menggaruk telinganya. Bagaimana bisa? Aku hanya mendengarkanmu. Pergi, cari seseorang. Keesokan harinya, Jericho Lee datang ke Universitas Lusu untuk mengikuti kelas. Pada pagi hari hanya ada satu perkuliahan, dan satu perkuliahan dibagi menjadi dua kelas. Saat praktik kelulusan semakin dekat, tentu saja hanya ada sedikit mata kuliah. Kelas ini merupakan kelas teori pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam hal ini, Jericho Lee memiliki landasan yang sangat kuat. Saat dia masuk kelas, dia hanya akan mengenal gurunya. Ketika dia mendapat pembelaan kelulusan, dia bahkan tidak akan mengenali gurunya. Itu memalukan. Di dalam kelas, Jericho Lee dengan santai mencari kursi depan untuk duduk. Guru kelas ini adalah seorang profesor tua terkenal di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Meskipun kecepatan kelasnya lambat, bahasanya singkat dan memiliki bakat yang nyata. Ini adalah kelas yang paling sedikit membolos di antara semua guru. Yah, Jericho Lee duduk di depan lagi. Dia terlihat sangat serius di kelas. Percuma saja serius. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang paling sulit. Kalau tidak berhati-hati, bisa saja Anda gagal. Dan mata kuliah ini hampir selesai. Saya tidak yakin dia bisa memahaminya. Bahwa tidak ada yang pernah mendapat 70 poin dalam mata kuliah ini, kan? Setiap tahun setidaknya seperempat orang akan gagal. Meskipun mereka memiliki kesan yang baik terhadap Jericho Lee kemarin, itu adalah mata kuliah tersulit yang diakui oleh Universitas Lusu. Karena seluruh siswa pada mata kuliah ini mengambil 60 poin sebagai kemenangan. Setelah 20 tahun mengikuti kursus ini, tidak satupun dari mereka yang mendapatkan 70 poin, dan sebagian besar dari mereka baru saja melewati 60 poin. Kesulitannya bisa dibayangkan. Profesor tua itu berdiri di peron dan menjelaskan perlahan, kalau bicara tentang sekolah Dewa Api, yang paling terkenal adalah menggunakan jahe, akonite dan obat api lainnya untuk mengobati penyakit, perhatikan obat panas, yang bisa dikatakan begitu. Sebuah langkah ajaib. Profesor tua itu berhenti sejenak dan berkata, tetapi sejujurnya, pengobatan semacam ini sangat berisiko dari sudut pandang medis saat ini, karena kondisi tubuh manusia modern sangat berbeda dengan seperti pada zaman dahulu kala. Saat ini, orang-orang tidak sabar dan memperhatikan efek yang cepat. Jenis pengobatan yang dapat memperparah penyakit ini tidak dihormati atau bahkan dilarang di banyak tempat. Sejak Zheng Qinan, jumlah orangnya semakin sedikit. Dari Sekte Dewa Api. Karena pengambilan risiko dan kemunduran pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan tradisional Tiongkok Sekte Dewa Api telah menghilang di banyak tempat. Selanjutnya, saya harus menguji pemahaman siswa tentang Sekte Dewa Api. Meskipun sekte ini tidak banyak digunakan saat ini, sulit untuk menjamin bahwa di masa depan, Anda mungkin menghadapi masalah serupa, dan Anda dapat menggunakan Sekte Dewa Api untuk menyembuhkan penyakitnya. Profesor tua itu bertanya pada dirinya sendiri, apa pendapat akademis sekolah Dewa Api? Untuk sesaat, ada keheningan total di dalam kelas. Semuanya beralih ke buku untuk mencari informasi, bahkan ada yang menyalakan ponselnya untuk mencari di internet. Salah satu alasan mengapa mata kuliah ini sulit untuk diajarkan adalah karena kinerja kelas yang biasa merupakan bagian yang sangat penting dari hasil, dan profesor lama hanya suka menanyakan beberapa pengetahuan dingin dan pertanyaan sulit. Profesor tua itu mendengus dan menjabat tangannya. Anak laki-laki berbaju biru yang duduk di tengah baris keempat sebelah kananku, tolong jawab. Anak laki-laki bernama, dengan wajah putih, berdiri dan mendengus beberapa kali. Dia tergagap, api, Sekte Dewa Api. Apakah kamu tidak tahu? Profesor tua itu tidak marah. Dia melihat sekeliling kelas. Tidak mengherankan jika para siswa tidak mengetahui ilmu yang tidak populer seperti ini. Adakah yang bisa menjawabnya? Petik 2. Kalau tidak, akan saya jelaskan, profesor tua itu hendak menundukkan kepala dan membuka materi di disu kuliah. Dia mengangkat tangannya dan tertegun, teman sekelas ini, tahukah kamu? Yah. Bagaimana dia bangun? Apakah dia mencoba menjawab pertanyaan ini? Tidak, kedengarannya sangat sulit. Siswa melihat Jericho Lee berdiri, mereka terkejut. Yan Ning dan Mao Qing, yang duduk di barisan belakang, mencibir. Bah, orang ini benar-benar bisa berpura-pura berdiri di hadapan publik. Apakah dia siap menunjukkan pengetahuannya? Tarik ke bawah, aku tidak percaya dia bisa menjawabnya. Mereka tertawa satu sama lain. Sebagai anak-anak dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, mereka belum pernah mendengar tentang Sekte Huoshen sebelumnya. Bagaimana Jericho Lee bisa tahu? Di bawah tatapan semua orang, Jericho Lee dengan tenang menjawab, Sekolah Dewa Api, diwakili oleh Zheng Qinan, mengemukakan 3 gagasan utama. Yang pertama adalah menilai 10.000 penyakit berdasarkan Yin dan Yang. Kungfu didasarkan pada Yin dan Yang, yang merupakan sudut pandang akademis paling dasar. Kedua, kita harus mementingkan Yang Qi dan menekankan bahwa mendukung Yang adalah inti teori. Ketiga, kita memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sindrom Yin. Kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang api Yin, yaitu panas palsu yang disebabkan oleh dinginnya Yin yang berlebihan. Atas dasar itu, ia mengemukakan rumusan pembedaan Yin dan Yang serta mekanisme pengobatan yang sebenarnya. Sebagai pedoman untuk membedakan Yin dan Yang, telah jauh mencapai pengaruh. Jawabannya jatuh, ruang kelas sangat sepi, detik berikutnya banyak orang yang menuangkan AC. Ya Tuhan.
Dia benar-benar menjawab. Pengetahuan yang sangat tidak populer ini, dia tahu semuanya. Luar biasa. Suara terkejut satu demi satu, wajah Yang Ning dan Mao King muram tak tertandingi, benci, dia pasti kebetulan. Saya kebetulan tahu. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Jericho Lee mengetahui pengetahuan semacam ini berdasarkan bakat dan pembelajarannya yang sebenarnya.